Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dani Ahmad Maulana. Dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dani Ahmad Maulana dengan NIM 2230511007. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang rancangan jaringan komputer yang saya bangun untuk menyelesaikan soal studi kasus pada perusahaan PT Honda Motor. Pada perusahaan PT Honda Motor memiliki 3 gedung, yaitu gedung A, gedung B, dan gedung C. Pada gedung A memiliki 2 lantai, dan gedung A ini merupakan data center. Lalu gedung B memiliki 3 lantai, dan gedung B ini memiliki bagian-bagiannya yaitu akuntansi, administrasi, bagian BPKB, STNK, pajak, dan juga BBN. Lalu di gedung C memiliki 4 lantai, yang mana pada gedung C ini merupakan bagian produksi dari perusahaan PT Honda Motor ini. Oke, di sini saya menggunakan topologi extended star ya. Jadi kenapa saya memilih menggunakan topologi extended star ini, karena topologi star ini mudah dikembangkan gitu. Jadi ketika ingin dikembangkan lagi mudah gitu dikembangkannya. Lalu eh, dari topologi extended star ini, jika ada salah satu atau jaringan yang terputus gitu, tidak akan berpengaruh kepada yang lainnya gitu. Jadi cukup di daerah switch yang terputusnya itu saja gitu, yang rusaknya. Oke, itu ya alasan kenapa memilih menggunakan extended star ini. Lalu saya akan langsung menjelaskan bagaimana apa namanya tuh perancangan jaringan komputer ini ya. Jadi di sini ada server. Server ini saya gunakan untuk memberikan alamat IP secara DCHP. Jadi beberapa PC ini atau semua PC ini diberikan alamat IP-nya itu secara DCHP atau otomatis gitu melalui di pengaturan di sini nih. Nah, pertama-tama itu mengatur IP configuration-nya dulu. Nah, di sini ya, di gedung A itu menggunakan IP-nya itu 125.125.125.0 gitu. Itu jaringannya di gedung A ya, atau kelasnya itu kelas A. Lalu di gedung B menggunakan IP address-nya itu 192.168.1.0. Itu adalah kelas C. Kenapa menggunakan kelas C? Karena banyak ya IP banyak perangkat-perangkat PC-nya itu, jadi menggunakan kelas C. Lalu pada gedung C ya, menggunakan IP-nya itu 128.64.32.0. Ini tuh kelasnya itu kelas B kalau tidak salah. Jadi pada servernya itu diaturnya tuh ujungnya itu 3 ya, karena untuk 1 dan juga 2 itu nanti akan dipakai pada router gitu. Tapi pada router ini itu dipakainya itu cuma satu, yang ini aja ujungnya 1. Jadi pada service-nya itu akan dimulai dari 4, karena 3 tadi sudah di ini ya. Nah, ini di DCHP-nya diaturnya seperti ini. 192.168.1 dan 4 ujungnya. Subnet masnya itu 25.25.25.0-nya 1. Lalu ini untuk settingan atau konfigurasi DCHP-nya. Dan nanti pada PC ini akan menerima IP address secara otomatis gitu. Coba mana yang belum ini, kalau tidak salah belum. DCHP sedang request IP address. Nah, ini berhasil ya, sudah mengambil IP address dari server gitu. 16 ujungnya. Oke. Nah, di gedung A, gedung B, C juga sama ya di servernya. Ujungnya itu menggunakan 3. Nah, ini 3, dan mengambil gateway-nya itu 1.1 ujungnya itu pada router gitu. Lalu services di DCHP-nya juga sama ya, dimulai dari 4. Jadi kurang lebih sama lah untuk settingannya, cuma yang berbeda itu IP address yang dipakainya. Ini 3 tuh sama. Service-nya juga sama, dimulai dari 4. Oke. Oke, jadi
pada PC-PC-nya itu nanti akan menerima alamat IP secara otomatis melalui DCHP ya. Oke. Oh ya, untuk segmentasi setiap lantainya itu kan misalnya di gedung B ini ada 6 bagian ya. Jadi saya pisahkan setiap lantainya itu ada dua bagian. Nah, karena waktu itu saya setting-setting VLAN dan gagal terus, jadi cukup satu saja lah, apa namanya tuh, switchnya aja. Jadi segmentasinya itu hanya menggunakan switch biasa, tidak dipilankan gitu. Jadi ini bisa akses ke sini dan itu juga gitu. Jadi segmentasinya itu menggunakan switch ya. Di lantai satu ini bisa saja dikatakan di sebelah kirinya itu akunting, sebelah kanannya administrasi, dan lantai dua sebelah kirinya itu BPKP, sebelah kanan STNK, dan di lantai tiga sebelah kirinya pajak, dan sebelah kanannya itu BBN. Jadi masih switch ya, tidak menggunakan VLAN. Waktu itu saya setting VLAN tapi tidak terbaca terus gitu, jadi sulit. Sudah pakai switch biasa saja. Oke ya, itu. Kemudian oh ya, sama juga di gedung A dan juga C juga segmentasinya menggunakan switch saja, tidak di VLAN-VLAN atau dipisah-pisah gitu. Oke. Lalu untuk menghubungkan jalur pengiriman ataupun penerimaan paket data dari gedung B, gedung A ataupun gedung C ini, kenapa bisa terhubung itu melalui router ini ya. Nah, ini juga router ini. Jadi pada FA0-nya itu disetting menggunakan IP address di gedung B yaitu 192.168.1.1. Lalu di FA100-nya ini tuh menggunakan IP address yang di gedung A yaitu 125.125.125.1. Oke, jadi ini tuh langsung terhubung gitu ke sini, ke gedung A, tidak ke router di gedung A gitu. Jadi langsung terhubung. Lalu di gedung C ada router juga di sini. FA0.0-nya itu mengambil IP address yang ujungnya itu yang IP address-nya itu 128.64.32.1 dari ini ya. Lalu FA10-nya itu mengambil dari gedung A juga, cuma yang ujungnya itu titik 2, yaitu 125.125.125.2. Jadi di gedung A ini IP apa namanya itu, gateway-nya itu mengambil dari ini di gedung B gitu, 1.1 ujungnya tuh di server ini. Jadi ya karena tidak memakai router gitu, jadi terhubung ke sini lah si gedung A itu. Oke, kemudian dilakukan konfigurasi EIGRP pada router 1 dan router 2 sehingga nanti akan muncul gitu namanya tuh, jalur pengiriman paket data dari di gedung B dan gedung C gitu. Nah, jadi terbaca ya di sini. Ini nih via EIGRP itu 125.125.2 ini tuh ngambilnya dari sini nih, dari gedung C. Jadi IP rutenya itu ada 3 gitu. Awalnya 2 saja, yaitu 125.000 dan 192.168.1.0. Jadi setelah di EIGRP akan terbaca gitu jalurnya itu, dan dapat melakukan pengiriman data dari gedung B, gedung A, dan ke gedung C gitu. Lalu di sini juga sama ya, di EIGRP kan, dan akan terbaca IP rute pada gedung B gitu, yaitu 192.168.1.0. Oke, itu jadi terbaca gitu pakai EIGRP 10. Oke, saya akan langsung coba ya untuk ping pengecekan jaringannya terhubung atau tidak. Oke, dari gedung B ke gedung A ya. Nah, ini sukses ya. Coba lagi dari yang ini ke sini gitu. Oke, sukses ya dari gedung B ke gedung A. Lalu ke gedung C sekarang. Oke, sukses juga ya. Jadi seperti itu. In progress. Sebentar. Oke, udah. Masih pilot. Sekali lagi. Nah, sukses ya. Jadi dari gedung B ke gedung A dan gedung C bisa terhubung gitu, atau mengakses atau melakukan pengiriman ataupun penerimaan data. Lalu dari gedung A ke gedung B pasti bisa ya. Tadi soalnya sudah dari gedung A ke C sekarang.
in progress sukses. Nah, bisa ya dari A ke B dan juga ke C bisa terhubung. Sekarang dari C ke A dan B. Ke A dulu ya. Nah, sukses ya. Ini set. Nah, bisa. Oke. Jadi bisa terhubung ya. Cuma apa sih? Eh, yang belumnya itu yang diterapkan pada sini itu belum diterapkan VLAN gitu. Terus juga mungkin belum ditambahkan seperti perangkat apa namanya tuh access point seperti wireless wifi gitu, juga printer ataupun perangkat lainnya gitu bisa ditambahkan di sini. Tapi karena ini cuma segini aja jadinya. Juga di sini segmentasinya juga masih menggunakan switch biasa, tidak VLAN ya. Padahal jika dipikirkan lagi bisa gitu pakai VLAN. Jadi apa namanya tuh bagian administrasi, bagian akuntan sendiri gitu jalurnya itu. Oke. Oke, mungkin sekian dari penjelasan yang saya berikan. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.